Saksi ahli dihadirkan dalam sidang kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya pada Jumat 26 November. Dalam kasus dengan terdakwa Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi, ada 2 ahli yang dihadirkan dalam sidang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari sripoku.com, ada Nisha yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Nisha. Siap, Tirta. Nisha, bisa Anda jelaskan total ada berapa ahli yang dihadirkan dalam sidang kasus korupsi dana hibah Masjid Sriwijaya ini? Untuk saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi kemarin, itu ada 2 saksi ahli. Pertama, saksi ahli administrasi negara, yaitu Bapak Ilmi Yakub, dan saksi ahli pidana itu Bapak M. Mulyadi. Dr. M. Mulyadi, seperti itu, Tirta. Nisha, kemudian bagaimana untuk keterangan dari kedua ahli tersebut dalam persidangan kali ini? Oke, untuk keterangan 2 ahli tersebut menyebutkan bahwa terdakwa Mukti Sulaiman khususnya itu tidak melakukan kesalahan secara administratif. Hal tersebut disampaikan oleh saksi ahli administrasi negara. Menanggapi hal tersebut, sebagai saksi ahli dari pihak pidana umum menyebutkan bahwa jika memang benar tidak ada administrasi yang dilampauin atau dilakukan kesalahan di dalam administrasi itu, maka tidak ada tindak pidana yang harus dijalankan oleh kedua terdakwa. Seperti itu, Fitri. Kemudian bagaimana tanggapan dari kuasa hukum terdakwa Mukti Sulaiman dalam persidangan kali ini? Oke, kalau untuk kuasa hukumnya, saat dikonfirmasi pada Pak Iswadi Idris mengatakan, jika dari berdasarkan keterangan saksi ahli, maka pihaknya sangat optimis bahwa terdakwa Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi itu bisa bebas dari jerat penjara. Seperti itu, Teta. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari sripoku.com, Nisha, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Nisha juga sudah berhasil menghimpun keterangan dari kuasa hukum terdakwa Mukti Sulaiman, Iswadi Idris. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah season 1 sudah berjalan. Kami ingin menjelaskan pendapat ahli terkait peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi. Apakah peraturan perundang-undangan itu suatu peraturan yang dapat dijadikan acuan dalam mempidana seseorang? Tadi ahli menjelaskan bahwa selaku ahli hukum administrasi negara, ahli menjelaskan peraturan-peraturan tentang PP 58, Permendagri 13/2006, Permendagri 3/2012 adalah tentang hukum administrasi, teknis cara kerja. Sehingga apapun yang dilanggar dalam peraturan tersebut adalah pelanggaran administrasi negara. Sehingga unsur perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dengan dakwaan JPU pasal 203 yang menurut kami unsur ini kami berusaha membuktikan untuk tidak terpenuhi. Hai pemirsa Sripoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.